aneh sih. Karena biasanya kita ke kafe tuh pengen santai, rileks sama teman-teman, ada background musik itu ngebangun apa ya atmosfer kita nongkrong tuh jadi lebih asik, lebih enak gitu. Terus sekarang saya nongkrong nggak ada musik sama sekali tuh gimana ya? Aneh. Kita ke kafe kan cari refresh otak ya, maksudnya nyantai gitu. Nah sekarang karena ada peraturan pemerintah yang katanya royalti itu, kita datang ke kafe manapun jadinya sepi. Sebenarnya sih saat-saat ini memang kayaknya agak krik-krik juga sih ya. Jadi makanya saya dengerin musik sendiri nih. Saya musisi juga sih. Tapi sebenarnya pemerintah mengadakan ini saya sebenarnya apresiasi ya. Kalau saya sebagai musisi ya nggak apa-apa sih, maksudnya kalau memang bener-bener royaltinya itu datang ke untuk kita musisinya ya yang mencipta lagu gitu. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting itu jelas gitu. Uangnya tuh jangan dimakan ke pihak yang tidak teridentifikasi. Oke, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya akan kembali lanjutkan bersama dengan Mas Dino. Mas Dino, kemarin kan sepi banget nih. Oh. Itu kira-kira sudah sepi, nggak ada musik itu berapa lama sih? Semenjak viral itu. Oke. Viral yang di Bali ya? Iya, di Bali. Ya. Itu biasanya digantikannya sama apa? Nggak ada. Nah, kebetulan saya juga kan musisi. Jadi punya lagu juga, lagu sendiri. Akhirnya kita ya setel lagu sendiri. Tapi saya juga punya rencana apa kita bikin jingle aja di kafe saya gitu. Jadi putar-putar jingle aja udah punya sendiri gitu untuk sementara. Bukan yang nggak support, karena kan sebagai musisi juga butuh support juga sebenarnya. Jadi saya nih sebenarnya ada di tengah-tengah nih. Kebetulan kayak gitu. Jadi bingung regulasinya dan edukasinya sih yang menurut saya kurang. Jadi orang taunya tuh kalau ditanya pasti bilangnya takut, bukannya mau mendukung atau gimana, kok takut. Berarti kan berita yang simpang siur ini beredar ini menakuti bukan mengedukasi gitu. Maksudku gitu. Tapi sempat ikut-ikutan nggak sama kafe-kafe yang lain yang putar suara kicauan burung, instrumental, gemericik air, atau gimana? Enggak sih, agak lucu sih kalau sampai kayak gitu. Tapi kita enggak, mendingan ya udah silent aja. Kebetulan kita juga nyediain kayak gitar akustik. Jadi yang pengunjung ya udah silakan mainin tuh gitar. Buat seneng-seneng sendiri gitu paling. Oke, coba dong nyanyi lagu apa biasanya Mas? Bukan aku yang datang lah. Paling lagunya Mas Badai kali, kalau boleh. Tapi di sana waktu acoustic band itu nyanyi lagu apa Mas? Kan kena royalti juga. Si pengunjungnya? Itu aku belum tahu tuh, belum sampai ke situ. Jadi kayak mereka ya udah nyanyi-nyanyi hura-hura aja gitu. Antar kayak lagu pengamen. Nah, ini kalau misalnya ada yang nyanyi di situ terus dikenakan ke pemilik kafe, keberatan tidak kalau nanti harus bayar royalti? Nah itu kan balik lagi ke edukasi. Oke. Kan itu kaget plus takut dong. Oke. Iya kan? Kaget plus takut, saya langsung ke Pak Agung. Pak Agung, pertanyaan saya itu adalah, ini kan suara kicauan burung, instrumental, gemericik air dan sebagainya yang sempat ramai digunakan, ternyata kena royalti juga. Penjelasannya gimana Pak? Halo Pak, Pak Agung. Suara saya terdengar jelas Pak? Sepertinya audionya belum terbuka Pak. Oke, pertanyaan saya perlu saya ulang atau sudah jelas Pak? Iya, coba diulang Mbak. Oke, Pak, ini kan lagi ramai, banyak yang ganti dengan suara gemericik air, kicauan burung. Tapi katanya kena royalti juga. Penjelasannya gimana Pak? Iya, jadi gini. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam tentang undang-undang ya, apalagi dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 pasal 11-nya udah bilang bahwa untuk UMKM itu akan ada harga yang tersendiri, yang ada keringanan harga. Nah, sebenarnya dari pemerintah sudah memberikan ketentuan yang artinya memudahkan untuk UMKM. Nah, sekarang tinggal dari LMKN yang akan melakukan perubahan tarif ini, gitu kan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi memang ada mekanisme yang harus diatur di sana. Dan memang sebenarnya kalau ketentuan yang berlaku sekarang ini kan formatnya tidak berubah seperti ketika ada lembaga manajemen kolektif pertama di Indonesia, KCI itu ada tahun 90 mulai
mereka berdiri, besaran tarif itu hampir sama dengan yang sekarang berlaku, yang artinya memang seperti kata Mas Badai tadi, ya memang harus sudah ada perubahan ya sebenarnya ya. Nah, tetapi memang ini artinya bahwa tarif royalti ini kan sebenarnya ketetapannya dibuat oleh LMKN dan kemudian LMKN berdialog dengan pengguna, dengan user. Artinya tidak serta-merta sepihak dia melakukan itu, tapi ada kesepakatan dengan user, dengan pengguna. Tadi ada pertanyaan saya yang belum terjawab tuh Pak Agung. Iya, makanya saya jawab seperti ini. Jadi itu saya jelaskan duduk masalahnya seperti itu. Nah, kemudian kan sekarang mereka masa keberatan kan dengan adanya seperti ini, terus kemudian mereka lari ke suara burung dan sebagainya, gitu kan? Nah, pertanyaannya sekarang kan penarikan royalti itu untuk lagu dan atau musik, ya kan? Nah, sekarang apakah burung itu masuk dalam kategori lagu dan atau musik? Itu kan pertanyaannya. Nah, jadi kan ketentuan undang-undang hanya untuk lagu dan atau musik. Nah, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran yang begitu sekarang kalau kita lihat begitu signifikan banget nih orang pada ketakutan ya. Nah, memang perlu ada edukasi bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari ketentuan-ketentuan yang ada, ya kalau di Indonesia tadi seperti contohnya yang Pak Ketua LMKN katakan tadi bahwa di Indonesia paling murah. Kalau di Inggris saja, kalau hasil pantauan kami itu untuk restoran per kursi dari dari 1 kursi sampai 30 kursi itu harus membayar 500 sekian pound sterling. 500 sekian pound sterling atau 1,49 penny. 1,49 pound sterling. Baik. Itu dari tarif yang dibuat oleh lembaga manajemen kolektif PRS dan PLS gitu loh. Okay. Nah, jadi artinya sebenarnya ini masih di bawah itu sebenarnya kalau kita lihat. Berarti Pak Agung kalau putar suara kicauan burung sama gemericik air nggak kena royalti, begitu masuk Anda ya? Nggak perlu khawatir. Ya sekarang gitu ya? Pertanyaannya sekarang pertanyaannya suara burung tadi apakah lagu dan atau musik kan gitu kan yang ditagih lagu dan atau musik. Oke baik, gitu Pak Dharma, pandangan Anda gimana? Anda sepakat atau tidak? Mbak, ini bukan hitam putih loh. Oke. Ya, saya tahu presenter tugasnya ya. Tapi sekali lagi ini edukasi. Ketika suara burung itu atau suara alam lah, ombak, ada seseorang yang merekam, lalu dia menyusun kreatifnya di situ, sehingga dia menjadi satu alunan yang dinikmati sebagai sebuah komposisi. Komposisi itu kan abstrak sekali. Unsur kreatifnya si orang yang membuat itu dia sudah dapat. Jadi orang yang kafe yang buat itu dia sudah dapat hak cipta di situ. Satu. Oke. Ketika ini direkam, lalu dibuat fiksasi, ya orang yang merekam itu mendapatkan hak terkait. Jadi yang saya maksudkan itu adalah boleh bikin aja mau tidak pakai lagu pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi undang-undang dan di seluruh dunia bilang kalau ada musik, kalau ada lagu harus seizin. Untuk seizin itu bayar royalti. Di Indonesia tertulis bayar royalti melalui apa? Melalui LMK. LMK ada banyak dihimpun satu pintu di LMKN. Oke. Gitu. Kalau saya lihat kalau masing-masing dia tagih sendiri, apa enggak lebih kacau? Kan ini 120.000 kalau tadi sempat Anda sampaikan bahwa untuk hak cipta dan juga hak terkait. Nah berarti kalau suara burung, gemericik cuma hak terkait doang, berarti 60.000 doang gitu maksud Anda? Kenapa? Berarti 60.000. Kita kan nanti lihat konsistensinya 1 tahun itu dia pakai itu atau tidak. Kan kita juga punya cara. Oke, siap. Iya kan ini kan baru orang ngomong celetukan alternatif. Tadi saya baru ketemu pengusaha, Pak saya putar lagu yang ada burung-burung gitu tapi iringi pakai musik degung Sunda. Ya pemilik lagu tradisi itu harus dilindungi. Oke, siap. Itu. Ternyata banyak yang menarik ya. Saya mau tanya juga dari PHRI Pak Maulana, ada keluhan nggak dengan kasus yang terjadi seperti kemarin di Bali, kemudian royalti yang marak diperbincangkan dari pengusaha? Jadi gini, kita kalau bicara aturan
undang-undang itu Oke. menghadapi masyarakat itu tidak mudah. Ya kan, kita ngadepin pelaku usaha itu banyak, tafsirnya juga banyak. Ya kan, tadi Mas Badai juga bilang gitu loh, semakin banyak pelanggaran gitu loh terbukti. Pelanggaran itu jangan dilihat pelanggarannya dulu Mas. Lihat juga kenapa terjadi pelanggaran, ketidakpahamankah, pengabaiankah, atau apa gitu loh. Yang pasti yang hari ini terjadi itu pertama traumatisnya itu karena ada migacuan kan gitu. Oke. Begitu migacuan naik semua ke atas, kemudian kita berbagai media sudah mempublikasikan di medsos di mana juga dipublikasikan. Akhirnya di kami pun di pelaku usaha, walaupun skup saya di hotel dan restoran, tapi kita membantu untuk menyampaikan, ya udah simpel aja bahasa ke masyarakat. Mau putar lagu ya bayar. Oke. Berarti Kalau Anda nggak setuju? bayar, kalau nggak mau bayar ya jangan putar lagu. Karena tadi Mas Dino juga bilang kan, dia ketakutan. Saya punya lagu sendiri. Saya ciptain lagu sendiri, saya putar di tempat usaha sendiri, bayar nggak? Ya bayar. Tadi kan Pak Dharma udah bilang, bayar. Oke. Jadi sekarang itu aturan mainnya di dalam undang-undang itu menyampaikan mau putar lagu apapun, ciptaan siapapun, ya bayar gitu loh. Nah, Artinya yang tergabung di dalam asosiasi Anda sepakat untuk membayar? ya mereka kalau masalah sepakat tuh lain soal, karena keluhannya ada lagi kalau kita bicara keluhan. Tadi tarif. Karena ini sesuatu yang tadinya mereka dalam usaha restoran itu kan mereka tidak menjual lagu sebenarnya. Mereka jual makan minuman. Tapi di hotel pun seperti itu. Tapi mereka menggunakan lagu ini sebagai ambience atau sebagai Iya. background musiknya Karena kan nggak gitu, bisa, sebagai nggak mood. bisa terpisahkan. Nah, begitu. itu dulu satu. Nah, Oke. dengan tadinya lagu itu tidak masuk dalam konteks pada saat kita membangun bisnis itu, ini nanti ada biaya operasionalnya A, B, C, D termasuk lagu kan gitu. Tambahan Nah, begitu. dengan adanya ini kan mereka harus bangun semua bahwa lagu itu salah satu biaya operasional tetap. Dengan biaya operasional tetap mereka akan berhitung lagi apakah lagu ini nanti dengan mengadakan lagu ini akan berimbas ke konsumennya meningkat atau tidak. Kan ada kan pertanyaan ke situ. Kan kita bebas saja. Tadi perdebatan masalah harga pun kita nggak bisa berdebat dengan pemilik royalti. Betul. Pelaku bisnis akan berhitung-hitung tentu dengan revenue-nya. Semua pasti sama lah pelaku usaha seperti itu. Nah, dampaknya sekarang adalah mereka berpikir kan. Makanya sekarang banyak yang berpikir, ya udah saya matikan dulu deh. Nah, ada yang mesti diingat. Ada yang mesti diingat juga. Kami ini bersentuhan dengan banyak home band, ya, restoran, hotel. Tamu kami itu kadang ngadain acara wedding segala macam. Itu kan ininya mereka. Otomatis kami yang punya tempat playgroundnya itu akan menyampaikan bahwa kalian urus dulu royalti. Kalau enggak, jangan main tempat kita. Kalau enggak, kita yang kena pidananya Jadi nanti. lebih menyerahkan kepada Lebih strict, home band. lebih strict. Akhirnya ini dampaknya akan panjang. Jadi akan ada multiplier effect di dalam sini. Oke. Kembali lagi tadi, yang perlu diedukasi masyarakat ini bahwa putar lagu bayar. Mau di baik. barbershop kayak, mau di tempat fasilitas olahraga, di spa, di hotel, restoran. Jadi jangan naikin hotel restoran aja karena restoran itu udah menjadi tempat yang mix use. Dia di restoran tuh mungkin ada kafenya. Nama-nama ini kan udah hampir mirip-mirip semua tapi fasilitasnya jual makan minuman, tapi di situ ada lagunya. Oke, berarti Gitu. intinya dari asosiasi nanti akan membagi dengan home band yang nantinya akan menyanyikan lagu di tempat tersebut. Tapi yang juga menarik perhatian kita adalah beberapa tahun kemarin, setahun saja, seperti musisi Piyu hanya mendapatkan Rp125.000 per tahun untuk performing rights-nya. Kalau Mas Badai seperti apa? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.